Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pesawat berapaan sih sekarang harganya? Ini jual beli pesawat kayak Boeing juga gitu nggak sih? Biasanya business jet sih kalau Oh, saya. buat kayak private jet gitu ya? Iya. Round? Well, one of their newest model ya $60 million. In rupiah? $60 juta gitu. 60 juta dolar USD, oke. Ntar Yang paling murah mungkin jet pump kali ya? Aduh. Waduh. Welcome to Tonight Show Premier. Gas! Hey, apa kabar kalian? Wah, ketemu lagi di YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga like video kita. By the way, kok My Own Music hari ini pakaiannya ini banget. Karena- Tonight Show banget sih. Karena hari ini syutingnya 2 episode, 1 premier, 1 Tonight Show yang biasa. Mereka nggak mau ribet. Biar gampang. Iya. Biasanya kan pink, kotak-kotak. Jadi kan paket hemat nih. Iya. Nanti nambah orang gitu. Nambah orang. Ini lagi nunggu di luar dia mereka. Nah, tapi bintang tamu kita kali ini seorang dokter kecantikan dan juga memiliki bisnis jual beli pesawat. Apa? Jual beli pesawat. Pesawat. Wah, orang kokai nih. Kaya. Ini langsung aja. Ini dia, Natasha Vinsky. Sini aja. Iya kali ya. Lu situ, gua sini. Gue di sini aja deh. Nah, Gua ambil. gini. Nggak lu ini. Oh, terus? Hah? Duduk situ maksudnya. Oh, terus? Oh ya, makasih Vincent. Lu ngapain duduk sini? Sini lah, sini. Manggilnya Mbak Natasha atau Mbak Vinsky? Natasha kalau. Mbak Natasha aja. Oke. Kita mungkin bisa melihat wajahnya Mbak Natasha dulu sedikit. Boleh. dong. Ay. Dokter kecantikin. Kecantikan. Iya. Jadi awalnya bukan awalnya, memang sekolahnya dokter kecantikan berarti. Ini hal aneh ya, banyak orang mikir kalau misalnya dokter kecantikan tuh langsung dokter kecantikan. Padahal kan kita harus jadi dokter umum dulu. Oh, dokter umum dulu, abis itu ambil Tetep ya? spesialis. Tetap dokter umum ya? Iya dong. Spesialisnya berarti kulit, bukan? Enggak, kalau untuk sekarang memang saya lebih fokus ke bisnisnya. Karena kan sekarang udah banyak klinik, alhamdulillah. Sama medical center. Dan mama saya yang bekerja sebagai dokter dan juga profesor. Oh, oke. Karena memang kita bilang kecantikan, tapi sebenarnya sekarang kita udah mulai maju ke kesehatan. Namanya regenerative medicine. Jadi kita menggunakan stem cell atau sel punca. Stem cell. Gitu. Jadi Natasha lebih ke running bisnisnya sekarang Iya, ya? sekarang. Udah nggak di lapangan lagi langsung. Iya, Tapi- jarang sekali kecuali Jarang. memang untuk charity itu aja. Ini menariknya adalah stem cell itu kita tahu yang biasa disimpan di bank mana gitu ya? Di Singapura ya kalau nggak salah ya? Iya, kalau misalnya dulu memang lebih banyak di luar negeri, tapi sekarang sudah bisa di Indonesia, di Oh, sudah bisa? Celltech. Yes, sudah bisa dan bisa sekarang udah bisa langsung diproses untuk digunakan. Jadi misalnya kalau misalnya disimpan Ari-arinya kan yang disimpan? Iya, tali pusatnya sebenarnya. Oh, tali pusat. Jadi hanya butuh sedikit dan kan memang kalau orang Indonesia ada tradisi ya harus dikubur. Tapi Dikubur. nggak apa-apa, kita kan butuh hanya sedikit. Jadi yang sisanya boleh Sisanya tetap dikubur. Iya, gitu. Oh, iya. Dan itu bisa langsung dipakai untuk misalnya ada kakek nenek yang sakit, Iya. ataupun orang tuanya, ataupun untuk anak itu sendiri. Kalau misalkan itu ari-arinya udah kekubur misalkan, terus udah dicemilin kucing, Tolong itu jangan. nggak bisa diambil lagi, itu nggak bisa ya, udah. Iya, tolong jangan digali lagi Oh, jangan ya. digali lagi, Itu. takutnya ada kucing ngegali kan gitu. Nah, jadi dari seorang dokter, kita ngomongin dari dokter dulu. Sebenarnya Ntar dulu, Natasha sejak kapan hari-hari kucing cemilin? cemilin. Oh biasa tuh Makanya harus dikasih tanam yang lampu. Dikasih lampu sama tanaman yang dalam karena Itu takut beda. Iya bener, takut diinin sama binatang. Iya bener. Iya, bener harus Iya, iya. dalam. Tapi masa nyemilin, masa kucing nyemil. Ah, lu mah ada-ada aja Vincent ah. Udahlah, gue gak mau terusin. Oke. Tapi ya, Ya, kalau kita ngomongin dari dokter. bentar. Drummernya bisa gak usah kenceng-kenceng banget? Ini drummer yang paket hemat. Oh iya. Pukulannya lebih kenceng. Iya. Natasha, usut punya usut, ciailah. Info punya info, Natasha ini sebenarnya nggak mau jadi dokter. Walaupun di silsilah keluarganya itu penuh dengan dokter. Dia nggak mau jadi dokter, tapi dipaksa sama orangnya.
orang tuanya. Orang tua, tuanya. orangnya. Iya Orang kan? tua. Bener, pas awal sebelum jadi dokter. Emang cita-cita kamu pengen jadi apa awal? Aduh, sebenarnya sampai sekarang sih pengen jadi pilot salah satunya. Oh, pantas. Dan pastinya mau jadi pebisnis juga. Lo udah kepikiran Gitu. jadi pebisnis? Udah, aku udah bilang ke papaku waktu itu, almarhum papaku, dan dia of course bilang apapun yang kamu mau oke. Tapi karena dari keluargaku, saya dokter generasi keempat. Jadi Oke. ya agak ada beban ya di situ untuk menjadi seorang dokter. Dan pas masih muda yang namanya juga 17 tahun, pasti Iya. kalau dipaksa-paksa rasanya mau kabur Aduh, aja iya, gitu. benar-benar. Tapi akhirnya mamaku bilang nggak, kamu pasti senang karena banyak banget orang yang mama bisa bantu dengan menjadi seorang dokter. Dan akhirnya mama bilang kamu akan senang saat kamu mulai ketemu pasien. Dan untuk kamu merawat pasien dengan baik, kamu harus belajar. Jadi makanya harus masuk fakultas kedokteran, belajar dengan baik-baik, dan menjadi dokter sebaik-baiknya. Setelah nyebur, seneng gak kamu? Akhirnya Natasha? senang. Oh iya? Jadi mama benar. Gak tahu itu genetik atau gimana, keturunan. Mbak, how you love sesuatu yang tadinya you don't like? Enggak. Nah itu dia mungkin alasannya kenapa I don't like. I don't Yeah. like karena I'm a teenager. Yes. Terus dipaksa. Ya nggak suka. But wait. Even though your family is full of Iya mungkin that's one of the reasons. Salah satu alasannya kenapa gara-gara kan ditekan dari kecil gitu. Jadi awalnya mungkin kayak aduh kenapa sih dipaksa terus jadi negatif aja. Tapi lama-lama saat sudah terjun, Yes. mengerti, bisa melihat awalnya kan pasti senior-senior, dokter-dokter yang bisa menyembuhkan pasiennya. Lalu sekarang itu yang saya ingin lakukan. Tapi karena saya melakukan bisnisnya, bisnis side-nya, jadi yang saya ingin lakukan mengembangkan bisnis self Tapi tetap bertemu pasien gak Natasha? Kan sekarang udah mengelola bisnis nih. Kadang-kadang Charity emang doang. Charity doang. Charity Tapi aja. emang kadang-kadang kalau ada konsul bisa gitu. Oke, Mamaku lebih hebat loh, jadi batuk. boleh. Iya, sekarang kita ngomongin soal bisnisnya. Ini nih yang Iya. ramai dibicarakan ya. Jadi kamu itu beneran jual beli pesawat? Iya, sejak tahun 2016. Masih sampai sekarang? Masih. Itu pasang iklan di apa di itu gitu? Jual ex dokter gitu enggak ya? Iya, bisa dibilang kalau bisnis SNK panjang. bisa dibilang kalau bisnis pesawat atau jual beli pesawat, helikopter itu memang kita bisa sebut for the 1% of the 1%. Makanya jadi kita lebih ke, ya itu juga mungkin salah satu benefitnya punya banyak teman dari Sebentar. orang tua juga. Natasha, ini Jadi ngomongin trust. sekarang, ini banyak yang nggak tahu jual beli pesawat tuh prosedurnya seperti apa sih? Oke. Jadi pasti yang paling penting kalau misalnya orang mau beli pesawat, mereka harus bankable. Yes. Iya. Exactly. Ya, they have to be bankable. Abis itu pasti manufacturer-nya dan juga kita, Aeroqueen di Singapura butuh formulir yang harus diisi yaitu KYC, Know Your Customer. Yeah. Baru abis itu kita akan kasih lihat beberapa opsi dan biasanya kita punya test flight juga. Itu yang paling seru. Oke. Gitu. Ya, terima M-Banking nggak kalau itu saya transfer Wow, sekarang? wow. Oke. Tapi pesawat itu berarti beli dari ini juga kan? Dari Iya kerjasama Kerjasama, dan kan? juga kadang dalam beberapa kasus kita harus beli dulu company-nya untuk menjual lagi. pesawat berapaan sih sekarang harganya? Ini jual beli Gantung. pesawat kayak Boeing gitu nggak sih? Biasanya business jet sih kalau Oh, saya. buat kayak Jadi private- untuk private jet gitu ya? Iya, salah satu yang saya jual yang juga partner saya udah lama itu Dassault Falcon. Jadi perusahaan Perancis, mereka bikin private jet, ya harganya Round? around, one of their newest model ya $60 million. In rupiah? 60 juta dolar gitu. 60 jadi juta USD. dolar USD. Oke. Ntar Yang kalau paling di- murah mungkin Jetpam kali ya? Aduh. Aduh. 60 juta dolar itu berarti sekitar kalau dirupiahkan, wow. Ya udah nggak usah dirupiahin. Wow, banyak ya. Tapi kamu sendiri punya private jet? Kalau misalnya my company ada, my company itself, Aeroqueen, Sky punya, family juga punya. Jadi aku nggak mau bilang aku, tapi maksudnya sebagai perusahaan kita punya pastinya. Keluarga gue kapan ya punya private jet ya? Besok mungkin. Punya apart aja bangga banget. Punya private jet. Nah, setelah melakukan apa yang keluarga minta menjadi dokter. Iya. Oke, sudah gue jalanin. Tapi gue masih punya cita-cita yang dulu Iya. sebagai pilot, sebagai pebisnis, dan Iya. itu dicurahkan di di bisnis ini. Iya. Lo bisa jual beli pesawat, di mana which is lo bisa tapi mengendarainya as a mengendarai? pilot. Belum bisa, tapi bukan nggak akan pernah Iya, bisa ya, iya. ini masih belum. Ada
arah ke sana nggak untuk mempelajari menyetir pesawat? Pasti waktu itu udah sering banget, apalagi sebelum menikah jadi lebih lowong ya waktunya. Itu udah di offer kayak, oh ini ada nih training waktu itu di UK katanya. Nggak lama kok, jadi kita bisa latihan. Kan om aku tinggal di sana kan. Jadi kita bisa sering bolak-balik ke sana sambil latihan belajar pesawat tapi belum kesampaian. Ya, tapi ya Nanti pelan-pelan. Nanti ya. Iya. Saya teruskan tadi ya. Oke. Yes. Jadi sesudah itu membangun bisnis ini, bagaimana awalnya? Awalnya membangun bisnis jual beli pesawat ini. Oke, awalnya sebenarnya ceritanya panjang sekali karena kan pasti harus berawal dengan bagaimana aku mulai ngerti soal bisnis. Karena kan bisnis bukan hanya pelajaran tapi juga kita harus mengerti kalau misalnya on the field itu gimana. Jadi kalau misalnya aku sih dari SMA, almarhum papaku memang sering ngajak ke kantor. Jadi apalagi kalau liburan sekolah. Jadi aku pertama jadi ya bisa dibilang admin, sekretarisnya. Lama-lama aku jadi intern kedua orang tuaku. Habis itu dari situ aku mulai belajar sedikit-sedikit soal bisnis. Oh kalau on the field kayak gini. Lalu pas udah mulai kuliah, udah mulai dipercaya nih untuk ya lebih mendalami lah bisnis yang dimiliki oleh keluarga. Jadi tambah lama tambah cinta sama dunia bisnis. Karena seru gitu. Nah kenapa pesawatnya ini? Orang Ya, bisnis kalau itu- apa kek, iya, cupang kek, itu apa bener-bener. palawija. Tapi ini pesawat gitu, gimana jadi bisa pesawat? Ternak marmut, Kalau apa misalnya kek. mulainya ya susah ya gimana ceritanya. Tapi intinya adalah tiba-tiba opportunity itu jatuh ada ya. kepadaku gitu. Habis itu kayak ya ampun ini kayak jawaban dari Tuhan gitu loh. Tapi sebelumnya emang dari keluarga nggak ada yang jual beli, maksudnya nggak ada bisnis Enggak, pesawat nggak ada? pasti kalau orang tua pasti ada koneksi, tapi bisnis jet sendiri enggak. Tapi memang dari dulu dari keluarga papaku yang di Eropa memang mereka senang juga. Jadi pasti mereka punya a little plane yang untuk mereka terbangin for fun. Tapi kayaknya kalau bisa helicopter. disimpulkan, Bolong. Mbak Natasha ini Bolong, nggak ada yang bilangin, bolong. Rambut saya bolong, nggak ada yang bilangin. Oh my God. Oh my God lagi. berarti Hair's anti-aging. kalau bisa disimpulkan Mbak Natasha ini bukan orang miskin lah ya. Vincent. Iya maksudnya ya alhamdulillah. Tapi dari bisnis kan berarti bukan cuma jual beli pesawat aja kan? Ada bisnis apa lagi? Pasti kalau misalnya bisnis sekarang itu bisnis kesehatan juga kan, Celltech yaitu laboratorium stem cell dan juga untuk menyimpan tali pusat gitu. Jadi itu kedua bisnis kan Vinsky Tower itu 10 lantai memang kita medical center kita salah satu yang terbesar. Itu punya sendiri towernya? Iya, punya aku dan mama pastinya. Itu hadiah terakhir dari almarhum papaku ke aku dan mama. Gitu. Aku boleh minta satu lantai aja nggak buat Vindes ya kita kantor. Aduh kalau mau main mah main aja ke sana, kapan? Enggak, kita minta satu aja. Iya. Enggak mau main, kita cuma mau minta. Satu lantai kita bikin kos-kosan. Tapi dari segala macam bisnis yang dipunya, yang paling menghasilkan untuk keluarga, berarti jual beli pesawat? Enggak juga? Untuk keluarga siapa? Iya. Enggak, maksudnya kalau untuk dua-duanya, karena kita memang mulainya di healthcare, jadi itu memang hal yang penting ya dan banyak orang yang membutuhkan jasa kesehatan tersebut. Iya. Apalagi jadi sekarang itu juga, tapi lagi kalau pandemi. misalnya jet juga lumayan ya, alhamdulillah juga. Karena sebelum gitu. bisnis pesawat ini kan juga sebelumnya memang bisnis keluarga sudah berjalan kan? Iya. Nah ya itu bisnis apa dulu? Palawija bukan ya? Jadi banyak dulu, jadi ada consulting firm gitu-gitu. Banyak ya? Juga Banyak, bisnis. emang bisnis family. Iya, karena memang papaku pebisnis gitu. Bisa nggak sih ajarin kita jadi orang kaya banget gitu bisa nggak? Ini pasti banyak yang orang pengen tahu. kayanya diajarin untuk ininya motivasi dan usahanya. Betul sekali, motivasi dan usaha. Nah, orang memulai bisnis kan sekarang kadang-kadang suka takut resiko. Ya kan kita mau Ya bisnis. pasti. Apalagi kalau yang udah ngomongin bisnis besar ya. Iya. Nah itu untuk berani itu gimana? Berani menanggung resiko itu berani rugi? Ya pastinya dengan berani rugi pasti, tapi apalagi di awal karena itu kan saat mulai bisnis kita nggak boleh langsung mikir kayak oke aku akan untung di bulan pertama gitu enggak. Tapi pastinya hal yang penting yang saya sangat beruntung saya miliki adalah orang-orang yang sangat kompeten dan pintar di kantor. Gitu. Jadi kan pasti aku percaya bahwa kita harus meng-hire orang sebenarnya yang lebih pintar daripada kita supaya kita bisa lebih banyak belajar juga dan bisa membawa company kita lebih maju. Setuju. Gitu. Kayaknya karyawan Vindes kayaknya kurang ya bro. Enggak pinter-pinter. Pinter, karyawan. ya. Tapi kalau dokter kulit itu harus selalu pakai jaket kulit juga atau enggak? Soalnya ini pas banget. Dan aku bukan dokter kulit. Bukan dokter kulit. Kecantikan. dokter kecantikan. Ya kebetulan aja nih pakai jaket kulit. Dari semua fasilitas yang kamu miliki nih, pernah nggak kamu merasakan apa ya? Ini banyak orang yang nanya, Banyak yang pernah susah gak sih? Gitu. Pernah nggak kamu dari kecil susah?
Ya aku beruntung bisa menikmati semua fasilitas yang aku miliki sekarang, tapi itu juga gara-gara pasti kerja keras juga. Iya, benar. Tapi pernah loh aku tuh gak ada uang. Gak ada uang sepeser pun. Serius. Kapan itu coba? Ayo, kapan? Nggak mungkin. Tapi ini bener loh, tapi memang zaman-zaman masih remaja. Masih remaja, biasalah bandel, dihukum sama orang tua. Nggak dikasih uang jajan. Nggak dikasih uang jajan. Dan di situ aku ngerasa ya ampun kayaknya ribet juga ya kalau nggak punya uang gitu loh. Susah. Jadi bagusnya adalah dari itu aku belajar bahwa pertama memang aku harus usaha sendiri, aku harus berbisnis sendiri supaya kalau orang tua udah nggak ada aku bisa masih berdiri dengan kaki aku sendiri gitu. Dan yang kedua adalah ya ampun aku nggak punya uang hanya kayak waktu itu 2 bulan deh kayak di grounded ya. Itu aja udah ngerasa susah apalagi orang-orang di luar sana yang kebutuhan pokoknya aja susah untuk dipenuhi dan mereka mau menghidupi keluarga mereka. Itu salah satu alasan kenapa aku merasa aku orangnya beruntung sekali, makanya aku harus berbagi kepada orang-orang tersebut. That's why membuat komunitas sosial yaitu Love Humanity by NCV. Ini apa ini? Itu organisasi sosial yang aku buat saat saya 17 tahun gitu. Jadi Love Humanity NCV kita nggak pernah bukan memungut biaya, tapi kita nggak pernah minta donasi dalam bentuk uang dan malahan kita tidak menerima sama sekali. Jadi malahan aku dibantu banyak teman-temanku dalam bentuk tenaga, dokter, arsitek, terus fotografer, publicist segala macam untuk kita membuat acara-acara sosial kita. Biasanya dalam bentuk pengobatan gratis, pembagian buku-buku sekolah dan seragam sekolah. Dan pasti yang terakhir yang kita lakukan sebelum pandemi adalah kita ke Pulau Rote dan kita membangun beberapa MCK. Itu pastinya sangat berperan arsitek di situ. Dan ternyata kita pikir kayak oh ya nyari uang donasi itu susah. Tapi ternyata mencari tenaga orang-orang yang mau turun ke lapangan itu sebenarnya lebih susah. Lebih susah ya? Iya. Ini bukan foundation ya berarti ya, komunitas sosial. Iya, komunitas sosial, organisasi sosial. Jadi yang mau join? Take money, tapi kalau misalnya orang mau donasi, biasanya aku terima kalau dalam bentuk barang langsung. Misalnya aku butuh buku, ya udah kalau dia mau kasih donasi buku, mau donasi Pampers atau apapun itu yang dibutuhkan saat itu. Tenaga yang paling penting tapi ya? yang paling penting tenaga, karena kita memang melakukan langsung, kita langsung turun ke lapangan. So far udah berapa yang bergabung dengan komunitas ini, Natasha? Nggak terlalu banyak, paling cuma 100-an orang. Banyak dong, lumayan ya. Tapi kan kita ganti-ganti diputar karena kan beberapa dari lokasi di mana kita bantu gitu. Jadi kalau misalnya kita Kalimantan, mereka yang bergerak. Kalau misalnya kita ke Rote, mereka yang bergerak. Tapi kita lagi, tapi sebisa mungkin, terutama pas nggak ada pandemi, kita yang dari Jakarta, dari sentralnya juga selalu ingin turun tangan. Dan masih menerima untuk segala macam bentuk tenaga yang masih membutuhkan itu ya? Iya. Yang mau join bisa siapapun berarti? yang join bisa pasti. Kalau mau join kemana Natasha? Kalau mau join? Instagram kita lovehumanity.ncb. Love Humanity. Langsung DM aja. Tapi kalau ngomongin sebagai oke lah sekarang ngomongin kamu ya kita tahu lah ya maksudnya ya. Menginspirasi. Dan bisa dibilang berada. Kira-kira apa yang masih kurang dari seorang Natasha? Ya kalau misalnya dibilang kurang pasti namanya juga manusia pasti dikit-dikit merasa ada aja yang kurang. Tapi menurutku yang paling penting adalah kita harus selalu mensyukuri semua yang kita miliki. Dan dari manapun kita mulai, misalnya kita mau mulai usaha, dari manapun kita mulai dalam posisi apapun, kita harus terus maju, jangan menyalahkan keadaan, dan pokoknya pantang mundur. Itu aja sih. Karena kalau misalnya kekurangan, aduh setiap hari pasti kayak ada aja, aduh punggungku pegel, itu aja kekurangan. Gitu kan. Tapi manusia pokoknya kita penuh dengan bersyukur keluhan. aja. Iya, betul. Kita harus bersyukur. Terus maju. Bisnis, pesawat yang kesehatan, kecantikan. What's next? Apa sih yang goals lagi dari seorang Natasha Finsky yang ingin di-achieve lagi? Oh, kalau yang mau saya achieve berikutnya pastinya mengexpand semua bisnis yang ada. Wow. Iya kan, mulai dari aviation, lalu juga dalam bidang kesehatan. Pastinya saya mau medical tourism di Indonesia menjadi lebih baik karena selama ini kan kita banyak orang Indonesia yang melari ke luar negeri untuk mencari layanan kesehatan. Padahal di sini banyak yang pintar, banyak dokter yang pintar, yang hebat, dan juga sekarang banyak teknologi sudah mulai maju. Ya salah satunya pasti di Celltech. Jadi bisa kita mau expand medical tourism terutama untuk stem cells. Wah, keren. Terus ya pasti yang terakhir tadi masih mau jadi pilot.
Tapi Natasha cuma pengen nanyakan, kamu kan udah ya tadi itu berada. Kalau beli barang pernah nawar nggak? Masih ada pernah nawar nggak? Nah dulu almarhum papaku selalu ngajarin, Nah ini, kita harus menjadi smart shopper. oke. Jadi kita harus tahu harga barang itu sebelum, maksudnya kira-kira range-nya berapa sebelum kita membelinya. Nah menurut aku banyak, kalau kita kasihan dan memang kita tahu harganya ampun emang segitu atau enggak cuma di markup dikit, ya udahlah kasihan gak nawar. Tapi kadang-kadang apalagi kalau ya itulah menjadi di posisi saya, privilege, aduh blessed. Tapi kadang-kadang orang tuh suka nembak harga, you know. Jadi kadang-kadang harus Nawar. Tapi bukannya gara-gara aku jahat loh, kalau misalnya aku tahu harganya memang pas, memang aku cuma segitu nggak apa-apa. My Own Music nih kalau beli barang nggak pernah nawar dia. Oh, nggak pernah. Mereka tapi ngutang. Setahu saya malah mereka nggak pernah beli barang. Nyolong ya. Mereka tapi happy, mereka cuma selesai syuting makan sate di depannya udah happy banget. Iya. Ya bener ya. Natasha, all the best. Thank you so much sudah datang ke Night Show. Kapan-kapan kita main ke rumahnya ya, kita mau lihat. Ayo dong, kapan? Aku tunggu loh, awas nggak datang. Tapi naik private jetnya ya, kita jalan-jalan. Terus landingnya di mana? Tapi ya udah, nanti aku juga ajak ya. Nah. Kita naik private jet, kita lihat Medical Center Vinsky Tower. Ya. Wah, cakep. Tapi kalau bisa sih, jangan kamu yang jadi pilot. Kamu kan baru belajar. Yang pilot yang beneran aja. Ya kan dia belum. Siapa yang mau jadi pelanggan pertamaku? Iya, saya sih nanti dulu lah. Nanti kalau udah lihai aja ya. Saya takut kayak gitu. Thank you so much. Thank you so much, Natasha Vinsky. Apa yang kita doakan bersama Natasha Vinsky ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Terus berusaha, jangan pernah lelah untuk berusaha. Itu aja. Ya, Tuh. sambut dong. Malah nonton. Sampai ketemu lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas.